Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu atau wajib pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya menyenangkan Robnya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Robmu, Tuhanmu, adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu memohon ampunannya. Dan 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Sahih Ibnu Huzaimah. Faedah: hadis di atas menjadi pembahasan sebagian ulama. Hadis disebabkan kelemahannya, kedhaifannya. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka kelemahannya, kedhaifannya masih dapat diterima, dan disebabkan hadis ini telah dikuatkan oleh banyak hadis lain, maka hadis ini dapat diterima. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Pertama, betapa besar perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban, menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, bahwa hakikat Lailatul Qadar adalah malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan,
dan Allah telah menjadikan qiyam, yaitu sholat malam, sholat tarawih sebagai sunnah. Juga dapat diketahui bahwa sholat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbahkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah tadi. Sehingga para imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah. Dan tertulis dalam kitab Al-Burhan bahwa tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu, kecuali kaum Rawafid, Syiah, dan Maulana Syah Abdul Haq Muhadis Dahlawi rahmatullah dalam kitab Ma Sabata bis Sunnah mengutip dari beberapa kitab fiqh bahwa jika satu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemimpinnya harus memerangi mereka. Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, bahwa pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa hal yang hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi, lalu amalan tersebut dapat ditinggalkan. Masalah ini perlu diteliti kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berbeda dalam masalah ini. Satu, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran dalam sholat tarawih adalah ketetapan sunnah. Kedua, sholat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Dengan demikian jelas bahwa bila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lainnya. Bagi orang yang sedang bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, maka lebih baik ia mendengarkan Al-Quran selama beberapa hari pada bulan Ramadan pada awalnya, sehingga tidak mengurangi bacaan Al-Qur'annya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya sehingga menghafal Al-Quran dapat terlaksana dan pekerjaan kita pun tidak terbengkelai. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan mengenai puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar menunaikan ibadah fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar Ramadan. Dan pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Mengenai hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita dalam bulan keberkahan ini. Hendaknya kita memperhatikan sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan meningkatkan amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu pada saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqadha sholat subuh. Setidak-tidaknya tertinggal sholat berjamaah, seolah-olah inilah syukur kita. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan, malah kita qadha atau paling tidak kita menguranginya. Padahal menurut ulama ahli usul, sholat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah sholat mereka yang tertinggal di sekitar masjid kecuali berjamaah di masjid. Tertulis di dalam kitab Mazharihil Haq bahwa barang siapa sholat tidak berjamaah tanpa ada udzur, maka kewajiban sholatnya memang sudah terpenuhi,
namun ia tidak mendapatkan pahala sholatnya. Demikian juga dengan sholat maghrib. Biasanya pada saat itu orang-orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga tidak perlu dibicarakan lagi mengenai mereka yang tertinggal rakaat pertama atau tertinggal takbiratul ula dan sholat isya, karena beranggapan untuk mengganti kebaikan-kebaikan pada sholat tarawih. Banyak yang sholat isya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, 3 amalan wajib lainnya terabaikan. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan sholat duhur karena tidur sebelum zuhur, qailullah, kita pun tertinggal sholat berjamaah duhur. Begitu juga dengan sholat asyar karena sibuk mempersiapkan makanan iftar atau berbuka, maka kita tertinggal sholat berjamaah asyar. Itulah yang semestinya yang kita risaukan. Sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah itu? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana dengan mengamalkan yang sunnah?